Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik. Nah, di kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sampai jumpa kembali ya, bersama Bapak Muhammad Fuad. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai pembahasan khususnya kelas 9 ya, ini mengenai partikel penyusun materi atau benda dan makhluk hidup serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan ini ya, kalian tentunya sudah mempelajari ya di kelas 7 ya, bahwa setiap benda itu memiliki komponen penyusunnya ya. Nah, salah satunya yang bisa kita sebut yaitu partikel penyusun benda terkecil ya. Nah, bisa disebut dengan istilah atom ya. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari mengenai atom. Nah, di kelas 9 ini kita akan pelajari mengenai bagaimana ya suatu atom itu sendiri ya bisa membentuk sebuah ikatan ya ataupun materi. Nah, dan ada apa saja ya pada atom itu sendiri ya, bagian-bagiannya yang harus kita ketahui. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita awali dengan yang pertama yaitu partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup ya. Nah, di sini kita akan mempelajari molekul penyusun benda mati ya dan makhluk hidup ya. Karena pada dasarnya ya benda hidup juga ya sama-sama ya memiliki susunan atau komposisi yang sama seperti benda-benda mati ya. Karena benda hidup juga ya memiliki komponen penyusun atom tertentu yang akan berikatan ya sehingga membentuk sebuah benda ya. Nah, jadi di sini ya kalian akan diingatkan kembali mengenai atom dan partikel penyusunnya ya, tentunya akan kita pelajari ya. Nah, kita mulai dari sebuah molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup ya. Di sini ada istilah materi ya atau sebutan dari bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda sehingga atom-atom penyusun juga berbeda ya. Selain adanya perbedaan molekul penyusun ya, jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul pada materi tersebut. Nah, contohnya di sini ada perbandingan antara ubi singkong dengan batang pohon singkongnya ya. Dimana di sini ya, walaupun sama-sama memiliki ya penyusun yang sama, yaitu penyusunnya yaitu sama-sama mengandung bahan glukosa ya atau bahan karbohidrat ya. Nah, tetapi antara batang pohon ya ini bisa disebut dengan selulosa, sedangkan umbinya itu bisa disebut dengan amilum ya. Karena di sini ikatan antara molekul glukosanya itu berbeda ya ikatannya atau pola ikatannya berbeda, sehingga suatu zat tersebut akan memiliki sifat yang berbeda ya. Tentunya yang mudah dicerna itu adalah amilum ya, sebagai umbinya itu bisa mudah dicerna oleh makhluk hidup ya. Sedangkan kalau kayu itu sifatnya keras ya. Nah, strukturnya keras dan tidak mudah dicerna oleh makhluk hidup ya. Itu ya perbedaannya. Oke, yang selanjutnya atom dan partikel penyusunnya ya.
Di sini kita akan bahas partikel subatom ya. Karena pada atom itu ada beberapa partikel ya. Subatom atau lapisan-lapisan tertentu yang akan membentuk sebuah atom ya. Kemudian di sini lengkap juga ada istilah nomor atom dan massa atom, itu biasanya ada di tabel sistem periodik biasanya ya. Nah, itu sudah dibuatkan ya ketentuannya oleh para ilmuwan ya. Oke. Nah, di sini partikel subatom itu sendiri ya. Bisa kita lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi. Di sini ada lapisan terluar di sini yang dinamakan dengan elektron ya. Dimana elektron itu biasanya berfungsi mengelilingi inti atom ya. Dan dia juga bisa bergerak ya. Kalau adanya sebuah energi, baik itu gesekan ya, baik itu secara reaksi ya, yaitu bisa meloncat ya. Sedangkan di dalam inti ya, di sini bagian dalamnya itu ada istilah proton dan neutron ya. Di sini dimana proton itu ya partikel atom yang bermuatan positif, sedangkan kalau elektron itu negatif, dan neutron itu netral biasanya ya. Jadi di sini ada 3 ya subatomnya, ada elektron, proton, dan neutron. Nah, di sini atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama banyak. Jadi kalau jumlahnya sama ya itu bisa dikatakan netral ya. Apabila proton lebih banyak daripada elektron, maka atom menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, ya, jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton, maka atom tersebut bermuatan negatif. Nah, di sini partikel atom ya sesuai dengan penemunya ya, dimulai dari atom J.J. Thomson ya, Goldstein ya, dan J. Kenwick. Ya, ini adalah penemu-penemu yang meneliti mengenai massa dan muatan yang terkandung di dalam atom ya. Nah, itu mengenai elektron, proton, dan neutron. Nah, di sini teori-teori atomnya sebenarnya banyak ya. Kurang lebih ada 5 ya yang kita akan pelajari di sini. Nah, di kelas 7 pun kamu sudah sekilas ya. Nah, kita akan pelajari lagi di kelas 9 ini ya mengenai teori-teori atom. Mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Neisbohr ya, dan teori atom modern atau mekanika gelombang. Oke. Nah, di sini teori atom Dalton digambarkan sebagai bola pezal yang sangat kecil ya. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Dalton itu atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi ya. Jadi dia cukup sampai melihat atau mengilustrasikan atom itu sebagai partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi menurut Dalton. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama ya, misalnya atom karbon ya sama dengan karbon lain ya. Terkecuali kalau sudah berikatan ya, beda lagi. Nah, sebaliknya atom yang berbeda akan memiliki sifat dan massa yang berbeda pula ya, misalnya antara karbon dan oksigen itu kan akan memiliki massa yang berbeda ya. Kemudian ada istilah senyawa, yaitu materi yang terdiri atas 2 jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, jadi senyawa ini ada gabungan dari beberapa atom ya. Misalnya yang sering kita minum ya atau konsumsi untuk kebutuhan air kita ya, itu kan tersusun atas beberapa atom ya, sehingga akan membentuk senyawa ya. Nah, biasanya seperti adanya garam ya. Nah, dimana garam itu bisa dilarutkan dengan molekul air ya. Nah, itu
bisa disebut dengan hasil dari ikatan antara beberapa atom ya, yang akan membentuk senyawa ya, seperti garam ya, ataupun glukosa ya, ataupun gula ya, itu ya senyawa. Kemudian reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga atom tidak bisa berubah setelah reaksi. Jadi maksudnya di sini dengan adanya reaksi kimia ya, kemungkinan ya si atom tersebut ya bisa mengalami terjadinya ikatan atau terjadinya pengurangan jumlah si muatan atom tersebut. Yang kedua yaitu mengenai atom Thomson ya. Jadi di sini dikatakan menurut teori atom ini ya, dia mengilustrasikan ya model atom itu seperti roti kismis ya. Jadi dikatakan atom ini bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapatnya elektron-elektron yang bermuatan negatif ya. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Jadi di sini menurut Thomson itu sudah bisa mengilustrasikan ya bahwa di dalam atom itu ada muatan positif dan negatif yang sudah tersebar ya dengan model roti kismis ya, itu menurut Thomson ya. Nah, sedangkan menurut Rutherford ya, di situ atom itu terdiri atas 3 bagian katanya ya. Ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, inti atom mengandung hampir seluruh massa atom ya. Inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Jadi di sini dia sudah bisa mengilustrasikan ya bahwa adanya inti atom dan kulit atom ya di situ. Nah, kalau menurut Niels Bohr ya, di sini hampir semirip ya, tetapi lebih detail ya, hampir mirip dengan Rutherford ya. Tetapi di sini dikatakan menurut Niels Bohr di sini dikatakan atom itu memiliki inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif sama ya. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom ya, hampir mirip ya. Kemudian di sini kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah, sedangkan kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi yang tinggi. Jadi dia sudah bisa menyimpulkan ya energi dari kulit atom yang mendekati inti atom dan kulit atom yang terlihat atau menjauhi inti atom itu akan memiliki energi yang berbeda ya. Nah, di sini dikatakan apabila elektron berpindah ke kulit atom atau ya keluar ya, elektron akan menyerap energi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih dalam ya, elektron akan memancarkan energi. Sementara itu apabila elektron berada dalam keadaan ya tetap, elektron tidak memancarkan energi. Nah, jadi di sini jadi kalau elektronnya itu ya berpindah ke kulit yang agak lebih dalam ya, maka dikatakan si atom tersebut bisa memancarkan energi. Sementara itu apabila elektronnya berada dalam keadaan tetap ya,
berarti si atomnya itu tidak memancarkan energi. Itu perbedaannya ya. Kemudian dia juga sudah menyimpulkan banyaknya energi antara kulit luar dan kulit dalam ya. Nah, sedangkan untuk teori atom modern mekanika gelombang di sini dikatakan atau dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger 1927. Dalam teori atomnya mengungkapkan bahwa atom tersusun atas partikel subatom ya, sama ya tadi ya. Tetapi ini lebih khusus subatom, yaitu antara elektron, proton, dan neutron ya. Kemudian si elektron ini mengelilingi inti dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya ditentukan kebolehjadiannya ditemukannya elektron. Nah, jadi di sini dia sudah bisa menyebutkan ya bahwa atom itu tersusun atas beberapa subatom, baik itu dari bagian luar ya maupun bagian dalam ya, itu elektron, proton, dan neutron ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada istilah nomor atom dan massa atom ya. Nah, biasanya di sini ada lambangnya ya. Nah, biasanya X itu di sini menandakan lambang atom ya, atom tertentu. Kemudian di sini ada lambang A dan ada lambang Z ya. Nah, A di sini menandakan nomor massa atau jumlah proton dan neutron ya. Sedangkan Z di sini disebut dengan nomor atom, yaitu jumlah proton atau jumlah elektron ya. Itu dinamakan dengan nomor, kalau yang ini dinamakan massa. Kemudian di sini ada istilah-istilah di dalam atom itu sendiri. Ada istilah isotop, isoton, isobar. Kalau isotop yaitu atom-atom dari unsur yang sama memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa yang berbeda. Misalnya ini sama-sama atom karbon ya, atom C ya. Walaupun nomornya sama ya, tetapi memiliki massa yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan isotop. Kemudian isoton yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda ya, otomatis memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda. Itu isoton. Jadi atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, misalnya di sini ya unsurnya berbeda atau atomnya berbeda, misalkan antara atom ya. Misalnya di sini unsur ya natrium dan magnesium ya. Itu sudah jelas ini jenisnya berbeda ya. Unsurnya berbeda. Tetapi di sini memiliki massa yang sama dan nomor atom yang berbeda pula, disebut dengan isoton. Kalau isobar itu atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor atom berbeda pula ya, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contohnya di sini ada sulfur dan fluor ya. Nah, sudah jelas ya, itu perbedaan antara istilah ya, istilah isotop, isoton, dan isobar ya. Bisa kalian pelajari tersendiri ya. Kemudian di sini prinsip pembentukan molekul ya. Ya, misalnya di sini ada contoh-contoh gambar. Di sini ada natrium ya. Nah,
Nah, bagian yang akan kita pelajari misalnya di sini ada natrium klorida ya, proses pembentukan garam antara natrium dan klorin ya. Di sini bagian yang harus kita pelajari yaitu mengenai konfigurasi elektron, ion, dan identifikasi unsurnya. Kita mau awali dari molekul, di mana dikatakan jadi suatu molekul itu gabungan ya dari beberapa atom bisa saja ya. Nah, di sini kalau molekulnya itu berikatan dengan beberapa unsur yang berbeda, biasanya dia akan memiliki bentuk senyawa yang berbeda pula. Nah, di sini ada istilahnya molekul unsur dan molekul senyawa. Itu perbedaannya. Kalau molekul unsur itu gabungan dari dua atau atom yang sejenis, misalnya oksigen dengan oksigen, jadi O2 ya. Nah, kalau oksigennya ada 2. Bagaimana kalau oksigennya 3? Nah, itu juga ya, sama ya, molekul unsur ya. Ozon berarti disebutnya. Kalau O2 berarti oksigen ya. Kalau molekul senyawa itu gabungan dari 2 atau atom yang lebih tetapi berbeda jenis, misalnya antara hidrogen dengan oksigen akan membentuk sebuah molekul senyawa berupa air ya, H2O ya, seperti itu. Atau bisa membentuk molekul senyawa yang lainnya seperti CHO ya, dan sebagainya ya. Nah, itu sebagai nilai pengetahuan ya. Nah, selanjutnya ada istilah konfigurasi elektron ya. Dikatakan bahwa di sini susunan pengisian elektron dan kulit-kulit subkulit suatu atom. Aturan pengisian elektron menurut Pauli pada 4 kulit pertama sebagai berikut. Di sini yang pertama kulit K ya, kulit L, kulit M, dan kulit N. Jadi dari kulit terdalam ya sampai ke terluar. Nah, biasanya di sini diisi 1 atau 2 ya untuk kulit K ya. Kalau kulit L maksimum di sini ada 8 elektron ya, bisa diisi sisa jika sisanya kurang 8 ya. Diisi 8 jika sisanya 8 ya. Atau lebih dari 8. Kalau kulit M di sini ya, maksimum 18 elektron ya. Kalau kulit N ini maksimum 32 elektron. Jadi dari kulit K sampai kulit N ini akan memiliki jumlah atau susunan pengisian elektron yang berbeda-beda tergantung dengan ketentuannya. Nah, kemudian ada istilah ion ya. Jadi sebutan ion itu adalah biasanya dikatakan atom atau kumpulan dari beberapa atom yang bermuatan listrik ya. Nah, misalnya ya, ada sebuah senyawa misalnya ya, garam, kemudian kita larutkan dengan air, maka si larutan tersebut bisa dikatakan ion karena sudah bisa bermuatan listrik ya. Tentunya si ion tersebut sangat berperan penting ya untuk proses
metabolisme tubuh ya. Karena tubuh kita juga tersusun atas beberapa larutan ion, makanya tubuh kita itu banyak cairannya. Nah, berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Di sini ya dikatakan. Kation itu terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron ya. Jadi dia itu kekurangan ya, atau terlepas si elektronnya ya, sehingga atomnya menjadi bermuatan positif ya, karena dia melepaskan elektron ya. Sedangkan anion itu jika suatu atomnya menerima atau menangkap elektron dari atom lain sehingga bermuatan negatif karena kelebihan elektron ya. Di sini reaksinya klorin ya. Dia akan menangkap elektron, jadi Cl- ya. Nah, kalau ini mah melepaskan, berarti jadi K+ ya. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada ya semacam istilah ya. Di sini ada sebuah ion ya, dimana si ion ini bisa bermuatan negatif maupun bermuatan positif ya. Nah, mohon maaf ini salah nulis ya. Oke. Jadi di sini biasanya ion itu bisa membentuk sebuah ikatan ya. Bisa itu senyawa ion. Nah, senyawa ion itu tadi larutan garam dapur ya, NaCl. Kalau sudah dilarutkan dengan air, maka dia bisa disebut dengan senyawa ion ya. Yaitu senyawa yang terbentuk dari kation dan anion, atau atom yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Itu disebut dengan senyawa ion ya. Contohnya adalah garam dapur yang dilarutkan. Kalau senyawa kovalen itu merupakan senyawa antara atomnya berikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tersebut akibat penggunaan bersama pasangan elektron atau antar atom yang berikatan. Contohnya di sini atom hidrogen berikatan dengan oksigen ya. Nah, kalau sudah membentuk ikatan kovalen di sini ya. Nah, berarti dia akan membentuk sebuah senyawa kovalen ya. Hidrogen dan oksigen. Jadi ini tergantung kepada jumlahnya ya, jumlah atomnya. Misalkan karbon dan oksigen ya. Karena di sini karbonnya 1 ya. Kemudian di sini oksigennya 2, berarti kalau disebut digabungkan berarti karbon dioksida ya, karena ada jumlahnya 2 oksigen. Kemudian diberi akhiran ida biasanya ya. Karbon dioksida, hidrogen peroksida ya. Nah, biasanya ya itu ya akan membentuk istilah senyawa kovalen ya. Itu perbedaannya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi unsur di sini ya. Jadi di sini sebuah unsur ya, atau sebuah atom ya, bisa dikatakan unsur itu karena jenisnya tunggal biasanya ya, unsur itu. Nah, di sini akan menghasilkan warna yang khas ya. Dan prinsip ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur yang tergantung di dalam
suatu bahan tersebut ya. Jadi di sini dapat dilakukan dengan uji nyala. Nah, pun uji nyala ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur seperti unsur alkali ya, karena tidak semua unsur mempunyai warna yang nyala yang khas. Di sini ada beberapa unsur ya yang memiliki warna yang khas. Contohnya di sini unsur natrium, litium ya, kalium ya, kalsium juga ya, magnesium ya, barium ya. Nah, di sini dia itu kalau sudah dibakar dia akan memiliki warna tertentu ya. Misalnya natrium ini berubah menjadi kuning. Makanya di sini ada istilahnya uji nyala ya biasanya ya. Oke, selanjutnya sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, di sini tentunya kita harus pelajari dengan seksama bahwa setiap bahan itu akan memiliki sifat tertentu ya, dan bisa memiliki kegunaan dan pengaruh bahan tersebut terhadap kesehatan. Contohnya di sini lanjut ya. Sifat bahan. Sifat bahan itu di sini memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Nah, bisa dari sifat fisika dan kimia. Nah, sifat fisika itu sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat ya, berhubungan dengan pembentukan materi. Nah, jadi sifat fisika itu seperti mencair, mengembun, kemudian membeku ya, menguap. Nah, itu adalah sifat-sifat materi yang secara fisik atau fisika. Nah, kalau secara kimia ya, karakteristik dari suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi yang lain ya. Jadi sifat yang menghasilkan zat baru. Misalnya nasi berubah menjadi busuk. Nah, itu kan secara kimia. Jadi di sini sifat fisika dan sifat kimia bisa kita pahami ya, bahwa di sini dimulai dari sifat fisika itu kerapatan, kekerasan ya, elastisitas, daya hantar, viskositas, kekentalan ya, kemagnetan, titik didih, terpukul, dan titik leleh. Itu berhubungan dengan fisika. Kalau sifat kimia itu kestabilan ya. Kestabilan biasanya si bahannya itu kuat atau tidak terhadap panas ya. Kereaktif, si bahannya itu bisa bereaktif enggak dengan sifat-sifat yang panas ya, atau dengan zat tertentu. Oke. Kemudian keterbakaran, daya ionisasi ya, korosivitas ya, itu jadi sifat-sifat yang berhubungan secara kimia ya. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kamu akan pelajari di buku paketnya ya, ini mengenai sifat kimia dan sifat fisika ya, dan lengkap dengan contohnya ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan kepada kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Nah, di sini yang pertama yaitu kaca. Nah, di sini kaca itu terbuat dari silikon oksida ya, kapur, soda, oksiga, logam berupa natrium, kalium, magnesium, serta aluminium. Sifat kaca itu memiliki wujudnya padat ya, bersifat mudah pecah dan tembus cahaya, tahan terhadap panas, mudah dibentuk jika dipanaskan pada suhu tinggi, tidak menyerap air, bersifat isolator ya, jadi tidak bisa menghantarkan listrik ya, serta dapat didaur ulang. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah jika terjatuh, dan bisa menyebabkan pecahannya itu menimbulkan luka ya.
jadi tajam ya bekas pecahannya itu, jadi sangat harus hati-hati ya kita kalau menggunakan barang-barang atau benda kaca. Oke, selanjutnya kegunaan dan pengaruh bahan. Yang kedua, tanah liat dan keramik. Nah, biasanya si benda ini ya bisa dimanfaatkan ya untuk membuat kerajinan ya, ataupun benda-benda kebutuhan rumah tangga ya. Karena di sini tanah liat itu terdiri atas butiran-butiran partikel liat yang halus. Nah, tanah ini sukar dilalui air ya. Jadi memiliki sifat anti air, tidak mudah larut ya oleh air, tetapi mudah dibentuk ya. Jadi bisa dibentuk ya tanah liat itu. Sifatnya tanah liat ini bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan biasanya keperluan bangunan ya, ataupun keperluan seperti kebutuhan peralatan rumah tangga juga bisa. Tetapi di sini efek bahaya yang ditimbulkan ya dari bahan tersebut tentunya tergantung kepada campuran atau si bahan tersebut ya. Misalnya di sini kalau keramik ya, karena di sini keramik itu ada kandungan unsur ya zirconium. Nah, jadi efek buruknya itu dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker kulit ya. Jadi kita harus hati-hati ya dalam penggunaan keramik ya. Ya, dalam artian jangan sampai kita terkena oleh pecahan atau debu dari keramik itu kena makanan ya. Nah, usahakan keramiknya itu tidak si pecahannya itu tidak kena makanan ya, atau kena kulit yang terluka ya, supaya kita terhindar dari efek buruk dari zat yang terkandung di dalam keramik ya. Oke, selanjutnya yaitu serat ya. Nah, biasanya di sini serat itu bisa diperoleh secara alami ya, baik itu dari tumbuhan, hewan, mineral ya. Nah, contohnya seperti pada kapas ya, dapat menghasilkan ya di sini kain katun ya, atau tekstil katun dan benang ya, serta hewan yang memiliki serat protein ya, contohnya ulat ya. Nah, biasanya dia itu bisa menghasilkan serat-serat ya yang bisa dimanfaatkan ya untuk pembuatan benang atau kain. Kemudian di sini juga bisa terbuat secara buatan atau sintetis ya, dibuat oleh manusia. Nah, biasanya di sini contohnya seperti polyester ya, dacron ya, nilon ya. Nah, dari plastik gitu ya. Serat kain kapas ya. Nah, biasanya ini mudah terbang ya karena sifatnya ringan, terhisap saat bernapas ya, dapat mengakibatkan gangguan pernapasan juga ya. Jadi harus hati-hati ya jika kalian main dengan kapas ya, serat-serat kapas. Serta ya serat asbes. Nah, ini sangat berbahaya ya. Sesak napas ringan ya, kegagalan pernapasan, kanker kolara, dan asbestosis. Jadi banyak sekali ya efek-efek buruk ya, dari bahan sintetis ini ya, seperti asbes ya, karena itu ada kandungan fibernya ya. Oke, selanjutnya
karet ya. Nah, biasanya karet itu diperoleh dari alam ya. Dapat juga secara sintetis. Nah, sifat karet yang alami biasanya memiliki daya elastisitas dan plastisitas yang baik ya. Pengolahannya juga mudah, tidak mudah aus, tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, serta tidak mudah panas ya. Itu kalau sifat karet yang alami ya. Nah, dari apa? Dari getah karetnya. Nah, karet alam dimanfaatkan untuk membuat ban pesawat terbang, ban mobil, ban motor, dan ban yang lain-lainnya ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk alat-alat roda biasanya ya. Karena si karet sintetis ini bisa dibuat dari minyak bumi ya, batu bara ya. Karena karet sintetis ini memiliki kelebihan untuk beberapa keadaan, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia, harga cenderung stabil, serta pengiriman atau suplai karet sintetis jarang mengalami kesulitan ya. Karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, terutama iritasi saluran pernapasan. Oke, jadi ini berhubungan dengan pernapasan ya, karena hasil buang dari karet ini ya, kalau sudah diolah menjadi bahan ini ya, karena sifatnya ini sekali pakai ya, bahan itu biasanya kalau sudah haus ya tentunya akan dibuang ya, dan hasil buangannya ini banyak beberapa masyarakat itu untuk mendaur atau mengurangi pencemarannya itu secara dibakar ya, tetapi itu sangat berbahaya sekali ya. Ya kalau bisa dikubur ya, atau ditambahkan zat tertentu supaya si karetnya itu mudah cepat lapuk ya. Karena kalau sudah dalam bentuk bahan ini ya, sulit sekali terurai ya si karetnya itu ya, sulit. Jadi tetap ya kita juga harus memperhatikan dampak terhadap kesehatan ya, terutama pada kita selaku makhluk hidup ya. Nah, kayu. Nah, di sini kan kayu ya. Nah, sama ya, jadi kayu juga itu sifatnya keras tadi ya. Jadi karena kayu itu mengandung senyawa selulosa ya. Walaupun sama-sama mengandung bahan glukosa, tetapi karena ikatan dan pola ikatannya yang berbeda ya, karena di sini sifatnya keras kayu itu ya, tidak dapat mengantarkan listrik, walaupun ini kegunaannya sangat banyak sekali ya. Kayu itu ya bisa ya digunakan untuk pengrajin ya, atau bisa untuk bahan bangunan ya. Tetapi walaupun demikian ya, debu kayu ini ya dapat dihasilkan dengan mudah dan berterbangan dan bisa masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan iritasi alergi saluran pernapasan ya. Jadi debu kayu juga ya, kita harus hati-hati ya, karena ini partikel-partikel dari hasil serutannya juga bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jadi kita harus memakai masker ya kalau kita ingin mengolah kayu ya. Kemudian dalam penebangannya juga kita harus memperhatikan ya, karena kayu itu ya berasal dari pohon ya. Jadi kalau kita mau menebang pohon, kita juga harus mempersiapkan untuk menanam kembali ya, supaya si ekosistem ya, tanaman pohonnya itu tidak punah ya, sehingga bumi kita itu tetap paru-paru bumi kita itu tetap ada ya. Nah, jadi kita harus dibatasi ya dan dipertimbangkan ya.
dengan cara menanam kembali ya. Nah, lebih lanjut di sini ada istilah plastik. Nah, sudah jelas ini secara sintetis ya. Plastik ini ya. Nah, karena ini sudah dibuat menjadi barang-barang baik itu untuk penyimpanan ya, minuman air mineral ya, ataupun untuk saluran-saluran air ya, saluran baik itu saluran pembuangan ya dan saluran-saluran yang lain. Tetapi di sini plastik ini memiliki sifat yang menguntungkan ya untuk digunakan sebagai bahan-bahan tertentu ya. Pertama, dia itu tidak menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator, serta tahan karat ya. Ini jadi sifat-sifat ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, kemudian si plastik ini dapat menghasilkan dioksin jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas. Dioksin sangat beracun bagi sel tubuh. Nah, jadi harus hati-hati ya. Jika kalian ingin menggunakan bahan-bahan dari plastik ini, gunakan untuk makanan itu diusahakan si makanannya itu udah dingin ya. Karena ditakutkan ya si kandungan dioksin ini bisa bereaksi ya dengan makanan-makanan yang masih panas ya, sehingga bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu logam. Nah, logam ini banyak macamnya ya. Nah, salah satunya seperti ada baja, besi ya. Nah, itu ya, atau aluminium ya. Nah, logam-logam ini biasanya berwujud padat, mudah berkarat, bersifat keras dan kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, penghantar panas yang baik. Sudah jelas ya kalau logam itu bersifat konduktor ya, serta dapat ditempa atau dibentuk ya. Nah, besi berkarat serta jarum suntik peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri. Nah, bakterinya itu bakteri tetanus ya. Jadi harus hati-hati ya jika hasil barang-barang dari logam yang sudah tidak digunakan, biasanya itu berkarat, dan jika terinjak ya menjadi luka, itu ditakutkan ya si logam tersebut sudah mengandung bakteri Clostridium tetani ya, maka akan menginfeksi tetanus. Jadi harus hati-hati ya. Nah, selain itu, limbah pabrik yang mengandung logam berat, merkuri, dapat menyebabkan penyakit ginjal ya. Jadi ada untung dan ruginya ya. Jadi kita harus pertimbangkan kalau kita ingin menggunakan logam ya yang sifatnya berkarat ya. Jadi itu bisa digunakan untuk bahan bangunan ya. Tetapi kalau untuk digunakan untuk bahan makanan ya, biasanya itu ada logam yang sudah dicampur ya, yang sifatnya tidak mudah berkarat ya. Itu berarti aman ya untuk digunakan untuk peralatan makanan ya, atau peralatan untuk memasak. Oke, cukup sekian ya pembahasan materi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ya, dan bisa membantu pembelajaran PJJ ini untuk anak-anak sekalian ya. Mohon maaf ya dari Bapak bila suasananya kurang begitu interaktif ya, karena ini sifatnya video ya. Jadi diharapkan semangat belajar tetap terjaga. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.